Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mitokondria sebagai penghasil energi, termasuk di dalamnya proses metabolisme. Jadi apa sih sebenarnya proses lanjutan dari metabolisme sehingga kita bisa mendapatkan energi untuk aktivitas sehari-hari kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sel, ya kan? Makanya mengapa struktur dan fungsi sel itu kalian harus pelajari terlebih dahulu sehingga ketika materi-materi setelahnya kalian lebih paham. Kita ingat sedikit bahwa sel baik tumbuhan, sel hewan, ya, itu memiliki mitokondria. Nah, mitokondria inilah yang berfungsi sebagai respirasi seluler atau penghasil energi atau ATP itu. Nah, jadi istilah respirasi sebenarnya itu ada di bagian mitokondria. Meskipun sebelum di mitokondria, di dalam sel itu nanti akan di sitoplasma akan ada proses juga. Nah, mari kita lihat apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini atau video kali ini. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu enzim dulu, ya. Yang kedua baru kita membahas metabolisme, lebih tepatnya di sini hanya video katabolisme saja, ya kan. Sebenarnya ada metabolisme itu ada dua jenis, katabolisme, anabolisme. Nah, ini kita bahas katabolisme dulu ya. Nah, mengapa kok enzim itu perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum membahas lain-lainnya. Nah, ingat kembali kemarin waktu sel kita bicara bahwa di sel di bawah membran sel itu menyelubungi sel, kemudian ada sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini banyak sekali enzim-enzim, ya kan. Di organel-organel pun juga ada enzim-enzim. Ya, enzim-enzim inilah yang berfungsi untuk ibaratnya kalau dianalogikan seperti memasak, ya kan, sebagai alat masaknya gitu, ya. Bahan-bahan yang tadi yang kita serap itu dimasak oleh enzim, gitu ya, sebagai alatnya. Nah, karena enzim itu hanya sebagai ibaratnya katalis atau pemercepat reaksi. Nah, mari kita lihat apa enzim itu. Nah, yang pertama ada istilah eksergonik dan endergonik. Kalau eksergonik itu reaksi kimia. Jadi dalam tubuh kita itu ada reaksi-reaksi kimia, ya. Reaksi kimia yang melepaskan energi, ya, energi bebas atau ATP itu. Nah, ini prosesnya disebut eksergonik. Contohnya adalah katabolisme yang terjadi di dalam sel, salah satunya dengan bantuan oksigen itu, ya, nanti kita bahas. Yang kedua, beberapa reaksi kimia itu membutuhkan masukan atau input energi, ya kan. Jadi malah butuh ATP, ya, dia untuk membentuk molekul-molekul biasanya yang lebih besar. Contohnya anabolisme, ini prosesnya namanya endergonik. Jadi kalau metabolisme, nah ibaratnya ada dua kelompok, ya, ada atau dua jenis, katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme, kat, ya, ingat-ingat aja CUT, kat, ya, memotong, berarti dia dari, bukan istilah begini ya, ini cuma menggampangkan aja, jadi dari molekul yang besar menjadi yang kecil sehingga dihasilkan energi. Kalau anabolisme itu dari yang kecil nanti jadi besar, contohnya nanti pada fotosintesis, ya. Kalau saya bisa ada waktu membuat video saya buatkan, ya. Nah, itu, ya, jadi yang disebut metabolisme itu sebenarnya ya pemanfaatan oksigen kemudian diubah menjadi energi dan sebagainya. Nah, ada istilah katalis. Katalis itu apa sih? Ya, itu zat kimia, ya, yang fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi, ya, tanpa mempengaruhi produk, gitu. Jadi contohnya katalis di dalam sel yaitu adalah enzim, gitu. Jadi kalau nggak ada enzim, nggak ada yang membantu proses metabolisme itu, ya, gitu. Jadi ibaratnya enzim itu kalau saya analogikan mungkin seperti blender, ya kan. Nah, jadi ada zat di pecah-pecah, tapi blendernya nggak ikut dimakan, kan, gitu ya. Yang dimakan jusnya, gitu ya kan, atau apa partikel apa yang kecil-kecil, ya kan. Nah, itu menurut mungkin dianalogikannya seperti itu. Jadi dia hanya sebagai sarana atau alat lah kalau digampangkannya begitu. Nah, jadi
kalau dengan enzim itu akan menurunkan energi aktivasi, jadi lebih cepat reaksinya kalau tanpa enzim. Kalau dengan enzim, kalau tanpa enzim nanti lebih lama ibaratnya begitu, ya kan? Ibaratnya ini loh apel atau apalah ya yang mau dipotong kecil-kecil ya. Kalau nggak ada blender atau misalnya pisau sebagai pemotongnya itu kan kalau kita makan kan susah lah, ibaratnya lebih susah. Nah itulah enzim itu sebagai ibaratnya mempercepat reaksi ya kan gitu. Nah kalau dilihat enzim itu sebenarnya ada dua teori ya, teori kecocokan induksi dan teori gembok dan kunci. Nah itu nanti bisa dilihat, tapi ini saya gambaran umumnya aja. Jadi ada enzim ya, kemudian ada substrat. Nah substrat ini sering ada yang nyebut reaktan juga. Jadi substrat ini ya nanti akan menempel di enzim ya, sehingga membentuk kompleks enzim substrat ya, gitu. Nah setelah itu barulah enzim ini memecah produk menjadi misalnya ini dan ini gitu. Jadi itu tadi ya, di enzim itu fungsinya mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut di dalamnya gitu, tidak ikut bereaksi ya kan, jadi hanya mempercepat saja ibaratnya seperti itu. Nah ini paham ya gambar ini ya. Jadi ada substrat itu ya reaktan, atau misalnya ya tadi misalnya yang mau dipecah-pecah itu tadi, nah enzimnya itu yang memecah. Nah, enzim itu apa sebenarnya ya? Tersusun dari protein-protein ya dan non protein. Nah makanya kemarin kita ingat di sel bahwa ada proses namanya sintesis protein juga. Nah itu kan penting nanti untuk menyusun enzim-enzim di dalam tubuh kita. Nah makanya sebenarnya saling keterkaitan ya. Apa karakteristik dari enzim ya? Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya ini saya ini PT jadul ya kan. Adalah protein. Jadi enzim itu ya protein itu. Dan bekerjanya khusus. Maksudnya bekerja khusus ya. Misalnya enzim untuk mencerna karbohidrat, ya untuk mencerna karbohidrat, nggak bisa untuk mencerna lemak kan gitu. Misalnya kalau yang di tubuh kita ya kan nanti. Kemudian enzim yang mencerna protein ya nggak mungkin untuk mencerna lemak. Jadi bekerja spesifik, ada hanya pada substrat tertentu, gitu. Substrat itu yang dipecah-pecah itu sebagai katalis ya, mengubah kecepatan reaksi tetapi tidak ikut bereaksi ya. Tadi kalau saya analogikan seperti blender atau seperti peso ya kan, peso. Kemudian diperlukan atau dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Dan bekerja bolak-balik, bisa bekerja bolak-balik. Ini karakteristik dari enzim ya. Kalau bingung juga nggak usah dihafalkan ya. Yang penting tahu bahwa enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi ya. Nah enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada suhu ya. Makanya kalau kamu praktikum misalnya nanti setelah PJJ ya, tapi saya nggak ada videonya sayangnya. Jadi praktikum hati ayam misalnya contohnya dimasukkan di temperatur yang panas, dingin dan sebagainya, nanti bagaimana reaksi enzimnya, apakah cepat atau tidak begitu. pH juga, jadi misalnya hati ayam dikasih asam HCl, kemudian dikasih NaOH dan sebagainya, itu berpengaruh ternyata. Kemudian ada aktivator dan inhibitor. Inhibitor itu penghambat ya. Jadi ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat, jadi dia menempel di sisi aktif. Nah, jadi gini, apa tuh sisi aktif? Nah, sisi aktif itu ini. Nah, jadi ada inhibitor di sini. Nah, kalau ada inhibitor di sini priwe ya nggak bisa nempel substratnya. Tidak mempengaruhi bentuk enzim. Tapi kalau si inhibitornya itu menempel di luar sisi aktif, misalnya di sini ya, itu akan mengubah bentuk enzim. Kalau bentuk enzimnya berubah, piye? Nah, susah kan untuk substratnya. Nah, makanya di buku-buku atau referensi dikatakan bahwa inhibitor non kompetitif ini membuat enzim jadi tidak berfungsi, tidak berfaedah. Konsentrasi enzim juga berpengaruh, kemudian konsentrasi substrat juga berpengaruh. Itu yang mempengaruhi kerja enzim.
Monggo dibaca lagi di buku. Nah, tadi kita bicara metabolisme ya, misalnya ini bagus untuk metabolisme tubuh, ini bagus untuk tubuh dan sebagainya. Nah, metabolisme itu sebenarnya apa? Metabolisme itu ya proses kimia yang ada di dalam tubuh ya. Ada dua jenis tadi di awal saya katakan, ada katabolisme dan anabolisme. Nah, kalau katabolisme itu dari kompleks ya kan, kesederhanaan atau yang banyak atau yang besar ke yang kecil-kecil kan, cut, potong. Nah, kan bahasa Inggrisnya, ingat-ingat aja ya kan. Nah, itu ada aerob dan anaerob. Nanti kita bahas sedikit ya. Yang bahas katabolisme aja. Nah, terjadinya di mana katabolisme itu ya? Ya di dalam sel misalnya. Contohnya di dalam sel, tepatnya di mitokondria. Kita ingat bahwa mitokondria itu adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, jadi prosesnya itu ada, kalau saya katakan ada 3 sebenarnya, tapi mungkin kalau di buku ada 4. Yang pertama glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan masuk ke rantai transport elektron. Jadi ada 4 tahap atau ada yang menyebutnya 3 tahap. Nah, jadi gimana sih prosesnya? Ya, jadi kamu makan ya kan, misalnya makan nasi jagung ya kan. Nasi jagung kan mengandung karbohidrat polisakarida ya kan. Karbohidrat macam-macam bentuknya, ada polisakarida, disakarida, monosakarida. Yang paling besar itu polisakarida. Nah, ketika makan nyam di mulut ada yang mencerna enzimnya kan, keluar dari sel-sel itu kan, dari kelenjar-kelenjar ludah ya, ada enzim amilase, kemudian dipecah hingga duodenum ya. Di duodenum itu usus 12 jari ya. Itu nanti dipelajari di sistem pencernaan juga sih sebenarnya ya, tapi ini biarin aja ya. Kemudian kan dari polisakarida jadi disakarida jadi monosakarida. Monosakarida itu ya glukosa, kemudian ada fruktosa, kemudian ada galaktosa. Nah, gitu. Jadi misalnya glukosa ini nanti kemudian dialirkan ke pembuluh darah supaya gampang. Nanti lihat video ya, tapi sebentar ya. Jadi dialirkan ke pembuluh darah hingga masuk ke dalam sel. Nah, di sel itu nanti dia ada prosesnya, glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, asetil, kemudian siklus Krebs dan transport elektron. Supaya gampang, mari kita lihat video. Nah, video ini juga diambil dari Ucup alias dari YouTube. Nah, makanan yang kita makan itu ya kan, dipecah-pecahkan pakai enzim-enzim, kemudian di duodenum 12 jari, kemudian diserap oleh usus halus ya kan, oleh jonjol-jonjol masuk ke sel epitel, kemudian ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dengan darah diedarkan nih ke seluruh tubuh menuju ke sel. Yang warna biru-biru ini diibaratkan glukosa tadi. Masuklah ke dalam sel. Nah, di dalam sel glukosa itu kan C-nya 6 ya, rantai C-nya 6. Nah, ini nanti akan dipecah ya melalui proses yang pertama namanya glikolisis ya. Intinya tapi nanti dari glukosa itu menjadi ATP ini hasil akhirnya ya kan. Makanya mitokondria disebut sebagai penghasil energi atau ATP ya. Nah, si glukosa ini nanti akan dipecah-pecah oleh enzim-enzim, banyak-banyak enzim. Proses yang pertama namanya glikolisis. Glikolisis. Nah, sebentar ya. Glikolisis itu untuk memecahnya dia butuh energi ATP. Jadi ketika dipecah pertama dia butuh energi ya. Kemudian nanti menjadi fosfoglycerol, pertama fruktosa bifosfat, kemudian banyak itu kan tahapan-tahapannya, kita tapi langsung aja, sehingga nanti dihasilkan pada saat glikolisis itu. Jadi dari satu molekul glukosa itu nanti akan dipecah jadi 2. Jadi ada asam pirufat, 2 asam pirufat. Sini menghasilkan NADH dan ATP, sini juga menghasilkan NADH dan ATP ya. Jadi nanti dikalikan 2 supaya gampang, nanti gambarnya dibuat satu jalur ya. Nah, setelah menjadi asam pirufat, nanti dia akan masuk ke dalam mitokondria ya. Ini kan jadi C-nya 3 ya.
dua asam pirufat ya akan masuk ke dalam mana? Hati sanubari ya, bukan ke dalam mitokondria. Nah, terbentuklah asetil-CoA. Ya, saat proses ini disebut dekarboksilasi oksidatif. Pada saat dekarboksilasi oksidatif ini yang dihasilkan adalah apa aja? Asetil-CoA, kemudian NADH dan CO2. Nah, ini tadi ya. Asetil-CoA, NADH dan CO2. Nah, kalau saya singkat ya nakotil, NADH, CO2 dan asetil-CoA. Kalau yang tadi saya singkat aspinat, asam pirufat, NADH dan ATP. Nanti dibahas ya, pokoknya ini tahu dulu. Nah, kemudian asetil-CoA ini ya kan ada dua asetil-CoA yang sama juga ya. Asetil-CoA ini nanti akan masuk ke dalam siklus ya. Siklus apa? Siklus Krebs sitrat ini ya. Nah, ini terjadi siklus Krebs ya. Bentar, saya lupa. Asam sitrat ya kan, kemudian isositrat. Nanti menghasilkannya NADH, ada ketoglutarat gitu-gitu ya. Jadi di sini dihasilkanlah NADH dan FADH. Kemudian NADH dan FADH itu mau dibawa kemana? Bawa ke membran dalam mitokondria, masuk ke dalam proses yang namanya rantai transport elektron. Nah, ini kan mitokondria. Nah, kalau mitokondria tadi kan ada membran yang melekuk-lekuk. Lah, di sinilah ini ada kompleks-kompleks, ada reseptor NADH dan sebagainya. Nah, nanti saat ini diterima oleh ibaratnya reseptornya, kemudian nanti akan terbentuk yang FADH juga diterima oleh FADH-nya ya kan, reseptornya, kemudian nanti akan terbentuk ATP, energi ya kan. Nah, terbentuk ATP, inilah energinya. Nah, selain itu ada proses terbentuknya oksigen H2O atau air. Nah, ini ya. Jadi ketika menerima elektron, oksigen ini membentuk air. Nah, makanya kenapa oksigen itu dibutuhkan di di sel, yaitu untuk respirasi sel ini sehingga dihasilkan ATP gitu. Nah, sekitar kalau pada organisme sekitar 36 ATP ya kan. Kalau ada yang menyebut kalau pada prokariotik 38 ATP. Nah, begitu. Tadi ini kalau proses utamanya glikolisis, dihasilkannya ATP, di sini juga ada ATP. Jadi ATP ini prosesnya kalau dijumlah 2 ATP, 32 ATP lah saat transport elektron. Jadi kalau dijumlah ada sekitar 36 ATP. Begitu. Mumet ya? Iya mumet sih emang. Tapi nggak apa-apa ya kan. Kita relax aja ya kan. Pokoknya intinya mitokondria sebagai penghasil energi ya. Prosesnya tadi ada pertama glukosa masuk, prosesnya pertama glikolisis. Kemudian dekarboksilasi oksidatif atau oxidation of pyruvate ya. Pyruvate, kemudian masuk ke siklus Krebs, kemudian ke transport elektron. Ada berapa? Ada 4 siklus ya kan, ada 4 siklus. Ada berapa? Ada 4 tahap ya. Nah, saat glikolisis yang dihasilkan apa? Asam pirufat, NADH dan ATP. NADH dan FADH tadi itu akan masuk ke yang transport membran itu. Kalau bingung tinggal diulang lagi videonya ya. Nah, jadi kalau dilihat kalau dari gambar strukturnya seperti ini ya. Kalau dilihat dari gambarnya seperti ini kan mitokondria, ini membran dalamnya. Nah, jadi glukosa diubah menjadi asam pirufat. Ini prosesnya glikolisis. Selain asam pirufat yang dihasilkan NADH dan ATP, maka saya singkat aspinat. Asam pirufat, NADH dan ATP. 2 kalikan 2 karena dia ada 2 asam pirufat. Terus jeng masuk ke proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif dia nanti akan menghasilkan asetil-CoA, NADH dan CO2. Saya tingkat nakotil, NADH, CO2 dan asetil-CoA. Terus masuk ke siklus Krebs ya. Mengubah asam sitrat menjadi isositrat menjadi ketoglutarat gitu ya. Jadi
Kemudian nanti akan dihasilkan NADH dan ada ATP, ada juga FADH. Nah, inilah NADH, dan FADH masuk ke dalam transport elektron yang ada di membran dalam mitokondria. Namanya apa membran dalamnya kemarin di bab sel? Krista ya, krista. Nah, kalau di jumlah sekitar 34 atau 36 ya. Makanya tadi ada yang prokariot sekitar, kalau prokariot itu sel bakteri ya kan. Nah, itu ada yang menyebutnya 38. Tapi intinya seperti itu. Ya. Lah itulah. Nah, ini kalau digambar proses mumetnya, proses mumet. Kalau mau mumet ya silahkan ya. Ini jadi ada kompleks yang menerima NADH, ada yang kompleks menerima FADH, nanti akan terbentuk ATP dan ada yang air. Jadi hasil dari transport elektron itu dikeluarkan air juga, kemudian ada ATP. Kalau digambar, nah prosesnya yang pertama glukosa 6C tadi diubah ya menjadi asam pirufat 3C. Proses ini X namanya apa coba tadi? Glikolisis ya. Kalau yang Y dari pirufat menjadi asetil-CoA, dekarboksilasi oksidatif. Proses Z-nya ini apa? Siklus Krebs. X ini tempatnya di mana? Ayo. Bukan di hati sanubari lagi ya, tempatnya di sitoplasma. Kalau Y di matriks. Matriks itu cairan, jadi di mitokondria juga ada cairannya. Kalau cairan namanya sitoplasma, kalau mitokondria cairannya namanya matriks mitokondria. Nah, di dalam matriks mitokondria ya. Siklus Krebs juga. Nah, hasilnya saat di sitoplasma saat glikolisis ini hasilnya itu apa? Aspinat, asam pirufat, NADH dan ATP ini dikalikan 2 ya. 2 ini kalikan ini kan ada 2 jadi kalikan 2 jadi 2 kali. Nah, 1 NADH itu bernilai 3 ATP. Jadi kalau ini ada 2 NADH-nya maka kalikan 3 ada 6. ATP-nya tadi kan kalikan 2 ya, 2 kali ATP. ATP-nya 1. Ini kan ada 2. Nah, yang saya tulis itu yang sebelah sini aja, tapi harus dikalikan 2. Nah, kalau ATP kan nilainya 1, 2. Di matriks mitokondria asetil-CoA ini kan tidak ber-ATP, pirufat juga tidak. Nah, NADH-nya 1, kalikan 2, kan ada sebelah sini juga ya, kali 3. NADH itu kan ATP-nya 3 toh. 2 kan tidak menghasilkan ATP, ini harusnya 2-nya di bawah ya. Jadi kali 2, 6. Kemudian di matriks mitokondria ini dihasilkannya 3 NADH. Nih, sitrat menjadi isositrat. Di sini isositrat menjadi ketogutarat, ini dihasilkan NADH. Ketogutarat menjadi suksinat, di sini dihasilkan NADH. Nah, makanya nanti dilihat di buku lagi lah. Ini hanya gambaran umum aja biar nggak mumet ya. Jadi ada 3 NADH dihasilkannya kali 2 karena ada di sebelah sini 2 kali 3 ya kan, karena 1 NADH ada 3 ATP 18. Ada di siklus Krebs dihasilkan 1 FADH yang sebelah sini maka kalikan 2. Nah, kalau FADH bernilainya 2 ATP maka kalikan 2. Ya kan? 2 kali 1 ATP ya kalikan 2, di jumlah ada 38 Pak. Nah, inilah respirasi sel. Nah, makanya kenapa mitokondria disebut sebagai respirasi sel. Tuh ya, jadi seperti itu. Kemudian itu yang butuh oksigen, maka disebut sebagai respirasi aerob. Makanya kenapa oksigen itu penting ya bagi tubuh kita ya seperti itu buat itu. Tapi ketika saat glikolisis ini tidak butuh oksigen. Kemudian ada respirasi anaerob. An itu tidak, aerob itu butuh oksigen. Kemarin kita sudah bahas ya, bakteri aerob, bakteri anaerob ya kan. Nah, bakteri lagi. Nah, kalau anaerob ini sering disebut dengan istilahnya fermentasi. Ya, kamu sering ini kan makan tape, kemudian kimchi. Nah, itu kan sebenarnya fermentasi. Nah, fermentasi ada 2 kelompok atau 2 jenis. Yang pertama fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini bedanya dia tidak menghasilkan CO2. Nah, kalau fermentasi alkohol yang tape
atau wine, anggur misalnya itu menghasilkan CO2. Prosesnya sebenarnya sama ini, tapi kok gambarnya kurang bagus ya. Jadi glukosa ya kan, glukosa atau glikogen ya kan, kalau pada otot ya, pada otot glikogen itu nanti akan melalui proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat nanti akan dipecah lagi menjadi 2 asam laktat, dihasilkan NAD+. Nah, ini jadi dari 1 molekul glukosa dihasilkan 2 asam laktat. Kadang tubuh pegel-pegel itu kan ya kalau misalnya kita ini olahraga. Kemudian ada fermentasi alkohol, sama glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui glikolisis ya. Jadi fermentasi itu butuh glukosa ya kan, makanya yang dipakai tape itu kan karbohidrat, singkong itu kan karbohidrat, ketan misalnya ya kan, begitu ya. Itu menghasilkan CO2 dan etanol atau alkohol. Nah, jadi bedanya di sini. Nah, tadi ini ya. Jadi sebenarnya di sini juga glukosa, glukosa dari misalnya apa namanya nasi atau dari tape, singkong gitu ya. Nah, bedanya kalau fermentasi alkohol dihasilkan CO2, kalau di asam laktat tidak dihasilkan CO2. Nah, contohnya kalau pada fermentasi asam laktat itu saat kita olahraga ya kan, karena kerja keras, oksigen asupan di dalam tubuh kita menjadi berkurang, akhirnya masuklah ke dalam proses fermentasi asam laktat ini ya, maka dihasilkannya asam laktat yang membuat kadang tubuh kita menjadi pegal-pegal. Nah, jadi begitu, ketika kita kan butuh energi kan, nah itu harus dipecahkan glukosa itu. Nah, makanya dari glukosa menjadi asam pirufat sebenarnya ada sih ATP kan, 2 ATP. Nah, tapi kemudian dihasilkan NADH, tapi NADH ini nanti diputar lagi ya, digunakan untuk pemecahan itu. Jadi asam laktat yang tertimbun itu yang kadang membuat kita pegal. Kalau alkohol kan makanya kita misalnya tape itu kan rasanya kayak ada ini kan, nah itu ada alkoholnya ya kan. Kalau gasnya dari mana? Coba aja misalnya kamu tape kemudian diikat pakai plastik, dalamnya nanti lama-lama kan menggembung tuh plastiknya. Nah itu ada gas di situ ya kan. Atau sebenarnya ada praktikum yang pakai ini ya, termometer dan sebagainya, monggo lah terserah. Jadi itulah fermentasi. Jadi ini ada proses. Nah, coba kamu kerjakan. Mengapa apabila kita berlari terus-menerus otot kita menjadi pegal? Yang kedua, mengapa ketika kita tidak makan dan minum kita tidak bisa melakukan aktivitas fisik secara maksimal? Kaitkan dengan fungsi sel tadi, mitokondria tadi. Coba ini kerjakan sambil buka-buka referensi, boleh komen di kolom komentar atau dikirim ke ibu guru atau bapak guru kalian. Nah itu tadi pembelajaran kita mengenai katabolisme ya, tepatnya di mitokondria sebagai organel respirasi sel. Jadi dia yang berperan menggunakan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup ini kemana larinya ya? Ke mitokondria. Nah, dari mitokondria tadi kan dihasilkan ada juga karbon dioksida ya. Di proses ini tadi prosesnya dari glukosa kemudian glikolisis hingga sampai transfer. Nah, karbon dioksida ini nanti akan dikeluarkan dari tubuh kita ya kan, melalui pembuluh darah kemudian ke sistem pernafasan gitu. Makanan yang kita makan ya kan, nutrisi yang masuk itu nanti dipecah di sel. Makanya mengapa pentingnya kita makan makanan yang bergizi ya. Jadi mungkin ini yang sebagai gambaran utama. Kalau mau belajar lebih lanjut ya monggo, buku bisa baca buku, silakan. Ini gambaran utama saja. Intinya dihasilkannya ATP itu di mitokondria sekitar 36 ATP ya. Nah, kalau kalian masih bingung prosesnya tadi, memang harus pelan-pelan sih ya. Boleh diulang lagi videonya atau kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya. Video jadul sekitar 2 tahun yang lalu, proses pembentukannya pakai diagram-diagram itu mungkin lebih jelas. Silahkan aja, ada proses katabolisme, ada anabolisme. Semoga ini bermanfaat, jaga kesehatan selalu dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih, selamat siang.